Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Opera Euro Rapid sudah memasuki babak knockout dengan 8 pemain yang berhasil lolos pada babak ini. Dan berikut kawan hasil-hasil pertandingan tadi malam. Di hari pertama kuarter final tadi malam kawan, Magnus Carlsen unggul atas Daniil Dubov, Maxim unggul atas Levon Aronian, dan Wesley So unggul atas Jan-Christoph Duda. Sementara Anish Giri dan Temur Rajabov masih cukup imbang. Untuk permainan yang akan kita ulas ini adalah gamenya Magnus Carlsen versus Daniil Dubov pada game pertamanya. Kita langsung saja ke permainan kawan. Di sini Magnus Carlsen memegang putih kawan, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Daniil Dubov dengan pion E5. Kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, dan kuda hitam F6 pertahanan dua kuda. Biasanya pada kompetisi papan atas kawan, variasi ini jarang digunakan oleh Grandmaster level atas untuk menghindari serangan Fried Liver Attack oleh putih dengan kuda G5-nya. Walaupun nantinya kawan, hitam bisa membalasnya dengan pion D5 ataupun jarang sekali membalasnya dengan Drexel Counter Attack dengan gajah C5. Tapi Magnus Carlsen tidak membalas dengan Fried Liver Attack kawan. Dia memainkan pion D3. Dubov melanjutkan pengembangan gajah E7. Magnus Carlsen rokade, Dubov melanjutkan pion D6 membuka diagonal petak terangnya. Dan Carlsen melanjutkan dengan pion C3. Mungkin mempersiapkan dukungan bagi pion D-nya untuk didorong maju ke depan. Atau langkah pion C3 ini untuk membuka diagonal petak terang bagi menterinya untuk berkembang. Sampai langkah ke-6 ini, banyak sekali kemungkinan langkah-langkah yang bisa diperbuat oleh kedua pemain. Di sini Daniil Dubov di langkah ke-6-nya kawan melakukan rokade pendek dan Magnus menggeser betengnya ke E1. Pion H6 lanjut Daniil Dubov mengontrol peta G5 dan kuda putih ke D2. Daniil Dubov memainkan gajah ke E6, langsung menantang gajah peta terang putih. Gajah yang cukup kuat dalam permainan Italia. Jika kawan-kawan bermain dengan putih dan menemui tantangan seperti ini, langkah apakah yang biasanya kawan-kawan lakukan? Apakah menarik mundur gajah ke B3? Atau memainkan pion A3 ataupun bahkan menerima tantangan gajah pukul gajah? Magnus Carlsen menerima tantangan gajah hitam, gajah pukul gajah dipukul balik oleh pion F. Variasi inilah yang diharapkan oleh Daniil Dubov. Walaupun struktur pionnya bertumpuk di lajur E ini kawan, tapi dengan adanya pion E6 ini akan memberikan kontrol pada peta D5 serta peta F5. Juga membuka lajur F bagi betengnya untuk memberikan tekanan pada lajur F ini. Tapi dalam jangka panjang kawan, pion E6 ini merupakan pion lemah yang seringkali menjadi target berikutnya oleh putih. Dan di langkah berikutnya ini, Magnus Carlsen melanjutkan langkah kuda ke F1 yang mungkin akan dipersiapkan bermanuver kembali ke peta G3 di langkah berikutnya. Daniil Dubov melanjutkan langkahnya dengan pion A5, kuda putih ke G3. Manuver yang cukup defensif kawan-kawan dari Magnus Carlsen ini menempatkan kudanya di depan rajanya. Terlihat untuk sementara peran kuda ini adalah untuk bertahan, mencegah pergerakan kuda hitam yang mungkin bermanuver ke peta H5. Tapi di sini kawan, Daniil Dubov terus bermain di side menteri, kembali mendorong pionnya ke A4. Langkah ini untuk mengontrol peta B3 kawan-kawan, untuk mencegah putih memainkan menterinya ke peta ini untuk memberikan tekanan pada pionnya B7. Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah D2. Sebuah langkah menunggu dari Carlsen kawan-kawan, karena terlihat dengan melangkahkan gajah ke D2 ini, untuk sementara tak terlihat tujuan dari gajah D2 ini. Oleh karena itu bisa kita sebut dengan langkah menunggu. Menunggu langkah-langkah berikutnya dari Daniil Dubov, dan Daniil Dubov memainkan pion D5. Langsung ingin membongkar struktur pion pusat putih. Tantangan tidak diterima Magnus Carlsen, dia memilih memainkan pion B4. Dan di sini kawan terjadi baku hantam lagi. Pion pukul pion en passant dipukul balik oleh pion A.
pukul beteng kembali dipukul oleh Menteri Putih. Dan Daniel Dubow melanjutkan dengan mendorong pionnya ke D4. Bersiap untuk kembali pukul pion putih ini kawan. Apabila dipukul balik menggunakan gajah, Menteri Hitam akan bersiap pukul kembali pion D3 ini. Magnus Carlsen mencoba membackup pion B3-nya menggeser Menteri ke B1. Pion D pukul pion C3 dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya, Dubow melangkahkan gajahnya ke C5 memberikan tekanan pada pion F2. Ancaman dari gajah hitam ini cukup berbahaya kawan-kawan karena nantinya akan didukung oleh betengnya di lajur F ini. Di sini Magnus Carlsen memainkan pion B4 kawan mengusir gajah. Gajah mundur ke B6. Coba kita mundur di 2 langkah sebelumnya kawan. Terlihat kawan-kawan, putih di posisi ini bisa memukul pion hitam ini menggunakan salah satu perwiranya. Tapi kenapa tadi Magnus Carlsen tidak memukul pion yang terlihat gratis ini kawan? Karena pion ini adalah pion racun kawan-kawan. Jika salah satu perwira putih pukul pion ini, maka bencana akan didapat oleh Magnus Carlsen. Coba kita lihat, mungkin gajah yang pukul pion ini. Selanjutnya kuda hitam akan pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh kuda putih, hitam akan melakukan pengorbanan perwira gajah pukul pion skak. Apabila pengorbanan diterima kawan, selanjutnya hitam akan memberikan open skak dengan pukul pion E4 double skak. Di sini apabila raja bergeser ke peta G1 kawan, maka skak mat pun tak akan terhindarkan lagi. Dan akan mendapatkan smoother checkmate. Oleh karena itu kawan, pada posisi ini Magnus Carlsen tidak tertarik pukul pion E5 ini, melainkan hanya memainkan pion B4. Gajah mundur ke B6. Pion didorong kembali mengusir kuda. Kuda lompat ke D4 dan gajah pukul kuda. Dipukul balik menggunakan gajah. Bisa saja kawan di posisi ini hitam memukulnya dengan pion untuk memperbaiki struktur pionnya. Tapi dengan memukul menggunakan pion ini akan menutup diagonal bagi gajahnya untuk mengincar atau akan memberikan tekanan pada pion F2. Oleh karena itu, Daniel Dubow memukulnya menggunakan gajah. Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah Menteri ke B3 mengincar pion E6. Di pick up oleh Menteri di D7 dan kuda putih lompat ke F5. Pion tidak bisa pukul kuda kawan karena sudah kena pin oleh Menteri Putih. Posisi kuda ini sedang mengincar gajah hitam. Daniel Dubow tidak menarik mundur gajahnya kawan, melangkahkan kuda ke G4. Sebetulnya langkah ini kurang akurat kawan-kawan yang dilakukan oleh Daniel Dubow ini. Memang terlihat jelas bahwa incaran Daniel Dubow adalah untuk menekan pion F2, tapi tentu ancaman seperti ini bisa diantisipasi oleh Magnus Carlsen dengan kuda pukul gajah. Dipukul balik oleh pion, sekarang pion E5 lanjut Magnus Carlsen. Sebuah langkah yang cukup penting dan cukup kuat kawan-kawan untuk mencegah pergerakan atau membendung hitam memainkan pionnya maju ke peta E5 untuk memperkuat struktur pionnya. Langkah ini tetap menjaga posisi pion-pion hitam tetap terpisah dan menjadi lemah dan menjadi target-target yang mudah berikutnya. Dan juga dengan melangkahkan pion ke peta E5 ini kawan untuk mengontrol peta F6. Sehingga kuda pun tidak bisa balik ke peta F6 ini kawan, dan putih akan mempersiapkan jebakan atau menjepit posisi kuda hitam ini. Oleh karena itu, Daniel Dubow melangkahkan pion H5 untuk memberikan ruang bagi kudanya. Carlsen melanjutkan langkahnya dengan menteri ke C4 memberikan tekanan pada pion D4. Dan di sini kawan, apabila hitam meresponnya dengan menggeser betengnya ke D8 untuk melindungi pionnya, putih akan menggeser betengnya ke C1 untuk memberikan tekanan pada pion C7. Tentu dalam komposisi bidak-bidak seperti ini kawan, posisi putih jauh lebih baik. Dan sesegera mungkin Magnus Carlsen ingin menukarkan semua perwiranya untuk bermain di babak akhir. Tapi pada posisi seperti ini kawan, saat pion ini mendapatkan ancaman dari menteri putih serta kuda putih,
Daniel Dubov melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul kuda. Dipukul balik oleh pion G mengancam kuda, kuda lompat ke H6, dan Carlsen melanjutkan langkah beteng ke C1 kembali memberikan tekanan pada pion C7. Pion ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi kawan-kawan. Apabila pion ini didorong ke depan, tentu pion putih akan siap pukul pion hitam, dan bila dipukul balik oleh pion B, Menteri akan siap pukul balik pion hitam ini. Jadi pion hitam di lajur C ini memang cukup lemah dan tak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Dubov melangkahkan kuda ke F5, membiarkan pionnya dipukul oleh Menteri Putih. Daniel Dubov menghindari pertukaran menteri kawan, melangkahkan menterinya ke D5, memberikan tekanan atau ancaman pada pion F3, dan Menteri Putih mundur ke A2. Dubov tidak langsung pukul pion F3 kawan-kawan, terlebih dahulu melangkahkan kudanya ke H4, dan Carlsen menggeser menterinya ke E2. Kuda pukul pion F3 skak, dan raja ke H1. Jika raja bergeser ke peta F1 kawan, kuda akan pukul pion H2 dan kembali memberikan skak. Oleh karena itu Magnus Carlsen menggeser rajanya ke H1. Dan kembali Dubov mengumpulkan pion-pion putih, kuda pukul pion open skak. Di sini kawan, Magnus Carlsen bisa saja menutupnya dengan menteri untuk beradu menteri, tapi Magnus Carlsen lebih memilih menutup skak dengan pion F3. Dan Dubov tidak kembali melanjutkan kuda pukul pion kawan, dia melangkahkan atau memilih pukul pion B5. Carlsen menggeser betengnya ke E1 memberikan ancaman pada kuda. Bila kuda ini pindah kawan, menteri siap pukul pion E6 dengan tempo skak tentunya. Di sini Dubov melakukan sebuah blunder besar kawan, kuda pukul pion. Walaupun Daniel Dubov tidak melakukan blunder, saya rasa juga Daniel Dubov sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk menang. Pada posisi ini kawan, tentu putih tidak akan melanjutkan pukul pion E6 ini. Carlsen lebih memilih mengancam kuda kawan dengan beteng. Kuda ini dalam posisi kena pin kawan, jika kuda pindah tentu hitam akan kehilangan menteri. Setelah Magnus Carlsen menggeser beteng ke D1 ini kawan, Daniel Dubov pun menyerah. Sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Daniel Dubov setelah kehilangan kudanya nanti. Sudah dipastikan putih akan menang. Dan itulah kawan-kawan yang terjadi antara Magnus Carlsen dan Daniel Dubov pada game pertamanya. Mereka bermain sebanyak 3 kali pada babak kuarter final di hari pertama ini. Magnus Carlsen 2 kali menang dan 1 kali seri. Ini membawa Magnus Carlsen ini sementara unggul atas Daniel Dubov pada babak kuarter final. Dubov masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan nanti malam kawan-kawan. Dan saya rasa untuk video kali ini cukup sekian kawan, kita akan bertemu besok. Tentu saja mengulas partai-partai di babak kuarter final hari kedua. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.